Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin shahibis syafa'at wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahibul bait, tuan rumah Mas Ismail beserta keluarga, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Para asatid, guru kita Ustaz Abdul Musin, Ustaz Zibri, termasuk Mas Aziz, ini guru Majelis Iqra Al-Zur Rahmah Kampung Pulo, seluruh para jamaah, Bapak RT, tanpa terkecuali, dan yang paling jauh nih Pak Munaji, paling jauh nih. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Amin. Dan Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita. Alhamdulillah. Yang pertama, saya ikut berbahagia, ikut bersyukur. Akhirnya tempat ini menjadi milik Mas Ismail. Dan mungkin ini jawaban doa dari Mas Ismail sekian tahun, pengen dekat dengan bestinya. Bukan pengen dekat dengan saya, bukan. Pengen dekat dengan bestinya, itu Mas Sigit ya, terjawab sudah. Semoga terus dipersaudarakan di dunia sampai akhir. Amin. Yang kedua, bersyukur. Karena tempat ini insya Allah menjadi tempat yang tambah barokah, memberi manfaat kepada orang banyak, termasuk buat main pingpong ini manfaat juga nih Pak, dan buat ngaji. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya tempat, entah itu tempat buat tinggal maupun buat usaha, kepengennya itu membawa barokah, betul ya? Ini rencananya buat tempat tinggal atau tempat usaha? Dua-duanya. Kalau memang dua-duanya, maka perlu kita pahami bersama bagaimana caranya biar tempat tinggal itu laksana surga bagi penghuninya. Begitu ya. Jangan sampai tempat tinggal kita laksana neraka, berantem mulu, marah mulu, panas hawanya, nggak betah di rumah. Paling rumah ganti baju, jalan lagi. Jangan sampai seperti itu. Juga jangan sampai rumah hanya sebagai tempat tidur doang, jangan. Makanya kalau pengen berkah rumah kita semuanya, yang pertama ayyuqra'a fihil Qur'an. Jadikan rumah itu selalu untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Sebagaimana hadis Rasulullah, rumah atau tempat tinggal kok dijadikan tempat baca Quran. Yang pertama, tahjuru anhu syayatin. Setan-setan itu akan kabur dari rumah itu. Setan-setan akan kabur dari tempat tinggal itu karena barokahnya membaca Al-Quran. Tapi kalau rumah lo nggak pernah buat baca Quran, ya setannya banyak. Nah setan itu bentuknya macam-macam. Males, dan setiap masuk rumah bawaannya pengen rebahan, tiduran, males-malesan, begitu aja. Kesempatan baca Quran ada, tapi beratnya minta ampun. Mau megang Quran aja berat. Kesempatan sholat duha itu ada, tapi nggak pernah sempat. Padahal lagi di rumah. Bangun tengah malam bisa 2 kali bangun. Kencing doang. Berat, males. Itu bagian dari syaitan. Udah gitu hawanya panas, ngomong sama istri sekecap 2 kecap, yang ketiga ngegas. Kenapa? Panas hawanya, emosinya gampang terpancing. Ngomong sekecap 2 kecap, yang ketiga kecap udah nyolot. Jadi nggak ada enak-enaknya.
buat istirahat nggak nyaman, buat ngobrol nggak nyaman. Nah itu tanda-tanda rumah itu banyak setan. Nah caranya biar setan itu kabur, ayyu qura'a fihil Qur'an, digunakan untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah kemarin sudah dimulai ya ngaji Iqra di sini. Berapa kali? 4 kali. Sudah 4 kali di sini. Alhamdulillah. Jadi biar tambah barokah, setannya kabur. Setan kabur, yang datang kebaikan. Yang datang terus apa? Lanjutan hadisnya, wa tahduru fihil malaikah. Malaikat-malaikat membawa rahmat akan hadir di rumah kita. Kalau rumah itu digunakan untuk membaca Al-Quran, itu malaikat hadir. Malaikat apa? Malaikat pembawa rahmat, bukan malaikat Israel, bukan Pak. Itu mah nanti nunggu giliran. Yang pasti malaikat pembawa rahmat. Makanya sebesar apa berkah rumah itu tergantung seberapa hebat kita membaca Quran di dalamnya. Seberapa besar rahmat yang Allah turunkan tergantung seberapa hebat kita rajin membaca Al-Quran. Maka kalau membaca Quran itu jangan di masjid terus. Ini kadang-kadang ada yang memahami biar pahalanya banyak baca Qurannya di masjid terus, di rumah nggak pernah dibacakan Al-Quran. Itu salah. Di masjid ya iya, di rumah juga iya. Karena setiap huruf fi kulli harfin nur. Setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu menjadi nur, menjadi cahaya. Jadi seandainya bisa divisualkan, rumah kok dibacakan Al-Quran, itu cahayanya terang benderang Pak. Seandainya bisa divisualkan, karena setiap hurufnya satu cahaya. Nah kalau baca satu surah umpamanya contoh Qulhu Al-Ikhlas, berapa huruf itu? Berapa cahaya yang akan Allah berikan? Apalagi kalau sehari semalam 1 juz gitu. Kan berhatam dulu. Terus berjuang gitu. Ya gak apa-apa, itu juga Al-Quran kan. Satu huruf itu cahaya. Terus gitu. Makanya Bapak bisa rasakan rumah walaupun bangunannya mewah, kalau nggak dibuat baca Al-Quran itu rasanya hampa, gersang, nggak ada nyaman-nyamannya. Betul Pak? Bapak bisa rasakan sama-sama rumah itu hawanya beda-beda. Tergantung apa? Ya tergantung penghuninya. Sebaliknya walaupun tampak sederhana, tapi karena sering dibuat membaca Al-Quran, itu hawanya nyaman, adem, ngopi bisa nambah, rokok nyambung terus. Cuma kalau rumah itu nggak nyaman, kebatang belum habis, udah pengen pamit aja bawaannya. Nggak enak rumahnya, hawanya tuh nggak enak, energinya jelek. Maka biar energinya bagus, didatengin malaikat pembawa rahmat, maka sering-seringlah dibuat baca Al-Quran. Yang ketiga, ketika rumah itu sering digunakan baca Al-Quran, maka di situ wayaksuru fihil khairu, maka akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sehingga setiap kali masuk rumah itu bawaannya pengen berbuat baik. Siapapun yang masuk rumah itu bawaannya pengen berbuat baik, pengen jadi orang baik. Beda kalau rumah itu energinya jelek. Kok masuk rumah itu bawaannya pengen berbuat jelek aja, pengen berbuat jahat aja. Kalau energi rumahnya jelek, jadi energi rumah itu mempengaruhi siapa yang masuk ke rumah, itu sangat terpengaruhi oleh energi rumah. Insya Allah rumah saya ini bagus Pak. Amin. Kemarin pagi Babe Roy penjaga setu ke rumah. Pagi hari apa itu ya? Ke rumah 5:30, udah sampai sini 5:30. Dari mana Beh? Dari rumah. Mau ngapain Beh? Hehehe, kangen pengen ngopi begitu. Satu. Ya saya bikinin kopi.
Habis itu pundaknya sakit katanya. Dokter 3 bulan karena linu nggak hilang-hilang. Minta diobati. Ya nanti saya obat. Pegang apa pegang? Ya saya pegang. Saya pegang. Udah gitu, biar dia mantap saya ambilkan pil di rumah. Saya cari-cari ketemu bodrek. Saya buka, minum pilnya. Ini air doanya. Sembuh, yakin sembuh be. Sembuh. Dan pil itu kan cuma wasilah Pak, yang penting kan Allah. Kalau Allah udah berkehendak mau bodrek kayak mau apa ya, insya Allah sembuh, ya kan? Bodrek mestinya buat apa Pak? Kepala. Cuman kalau Allah udah berkehendak sembuh. Begitu minum selesai, lanjut rokok. Ambil digerak-gerakin katanya. Enak nih, hilang gitu katanya. Dan yang luar biasa sebelum pamit minta ijazah, kasih amalan biar saya bisa tobat istiqomah. Begitu. Saya bilang baca selawat berapa kali? 3.000 sehari semalam. Gak kuat. Saya turunin 2.000 berat. 1.000 sehari semalam, insya Allah kuat. Tobat 1.000 insya Allah kuat. Kemarin setelah itu 2 hari 3 hari berikutnya saya tanya, jadi baca belum selawatnya? Sudah 1.000. Bapak jangan kalah dengan bapak lain. Bapak baca 1.000 loh Pak saya di semalam. Sanggup dia. Bagaimana berapa tetangganya? Lebih penting Pak. Saya jadi teringat bahwa Rasulullah itu punya sahabat tukang mabuk. Namanya Nuaiman. Itu sahabat Rasulullah. Sahabat yang lain pernah ngomel-ngomelin Nuaiman, dimarahin sama Rasulullah. Nuaiman dibela Rasulullah. Kenapa dibela? Padahal dia pemabuk. Ya, dia memang pemabuk. Tapi di dalam hatinya ada cinta yang tulus kepadaku. Masya Allah. Bapak Heran memang masih mabuk. Tapi kalau sudah mulai baca sholawat sehari semalam 1.000, kita bisa kalah Pak. Kita bisa kalah itu sama Bapak Heran. Kalau sehari semalam 1.000, kalau dia bisa istiqomah sampai dia dimatikan Allah, terus Rasulullah ridho, masa sudah duluan dia Pak. Ya Ustaz Muslim kemana aku tadi keren udah kalah sholawat itu bisa. Gitu loh Pak. Jadi bawaannya rumah itu kalau sering dibaca Al-Quran, setiap dia masuk rumah itu bawaannya pengen jadi orang baik. Saya bukan ngagul, bukan nyombong. Alhamdulillah Bang Roy itu pengen jadi orang baik. Itu pengen, makanya minta doa, minta ijazah. Nah ini sebagai pelajaran, jangan sampai nanti masuk surga duluan Bang Roy. Itu selawatnya, ayo kita perbanyak, baca Quran kita perbanyak. Kenapa saya kasih selawat Bang Roy? Kenapa mau gak lain? Karena selawat itu Pak, dibaca model gimana pun pasti diterima oleh Allah. Bahkan seandainya dia masih belum tobat, masih suka mabuk pun selawat tetap diterima. Nah ini ada selawat. Jadi Quran tetap dibaca, selawat jangan ditinggal. Gitu, Pak. Nah kembali kepada rumah. Ketika rumah itu tadi sering dibacakan Al-Quran, maka bertambah banyak kebaikan di dalamnya. Karena energinya bagus, sehingga itu menjadikan energi kita itu diputar bagus. Moodnya jadi terjaga, semangatnya terjaga, semangat untuk menjadi orang baik terjaga. Begitulah barokahnya ketika rumah itu sering dibacakan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana caranya biar rumah itu penuh berkah, laksana surga bagi penghuninya, yaitu ayyaj'alahu masjidan. Jadikan tempat tinggalmu itu sebagai masjid. Masjid itu artinya apa? Masjidan itu tempat sujud secara bahasa. Jadi pastikan Bapak Ibu semua sempetin, usahakan itu rumah dibuat sholat,
Jangan cuma buat tidur doang, tapi dibuat sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu bagusnya dilakukan di rumah. Yaitu tadi ada duha, ada tahajud segala macam. Nah, lakukan di rumah. Ketika rumah itu dijadikan sebagai masjid dan masjid, maka itu menjadi sebuah satu pahala tersendiri. Yang kedua, itu rumah akan menjadi saksi besok di persidangan akhirat yang akan menolong kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah gitu Pak. Dan yang ketiga, ketika rumah itu dijadikan masjid tempat sujud, maka bapak ibu akan mempunyai asaras sujud, yaitu bekas-bekas sujud. Makanya kita itu harus memperbanyak bekas sujud kita. Di Malbarkah iya, di rumah iya, di Masjid Baba Alun. Tadi kesana kan? Saya mah beda sholatnya di Kopi Joni kita lah. Baba Alun udah pernah, saya itu belum pernah. Kapan-kapan ngasih ajaran saya dari masjid yang belum pernah. Memperbanyak bekas sujud, dan itu semua akan menjadi saksi Pak. Nah, makanya rumah jadikan rumah sujud. Yang ketiga, ayyaj'alahu ikraman lidhaifi. Kalau pengen rumah kita berkah, jadikan rumah itu ikraman lidhaifi, untuk memuliakan tamu. Rumah itu semakin berkah kalau sering kedatangan tamu Pak. Nah tamunya Allah, tamu apapun bentuknya, itu hakikatnya utusan Allah. Kelihatannya kesini cuma pengen main pingpong doang, kelihatannya kan, emang aslinya begitu. Tapi itu adalah tamu. Nah hakikat tamu itu utusan Allah. Kenapa disebut utusan Allah? Sebab kalau nggak Allah yang menggerakkan, nggak bakal sampai ke rumah kita. Betul. Termasuk tamu utusan Allah itu ada yang wujudnya seperti pengamen. Sering pengamen itu masuk ke sini sampai rumah saya balik keluar lagi. Kayak udah jadi langganan gitu. Ya nggak apa-apa. Itu semua adalah tamu, hakikatnya utusan Allah. Kok Bapak nolak utusan Allah, Bapak bermasalah dengan Allah nanti. Maka jangan pernah menolak. Jangan diintip juga sampai datang. Pak Sudarso ya, mesti bikinin kopi. Aduh, jangan begitu. Mau yang datang siapa kek? Pokoknya selama kita ada waktu, ayo gitu. Jangan pilih-pilih. Yang datang siapa ya? Jangan. Layanin semua. Sebab kenapa? Dalam sebuah riwayat, setiap tamu yang datang ke rumah kita itu membawa alfi rahmatin, membawa beribu-ribu rahmat. Wa alfi barokatin, membawa beribu-ribu keberkahan. Nah, jangan meremehkan tamu Pak. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya itu, la yu'minu ahad man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka dia harus bisa memuliakan tamunya. Dalam redaksi yang lain, falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Ini ada dua redaksi. Maka kalau ada tamu dimuliakan. Tanya mau minum apa makan, begitu. Kalau minum warnanya apa, mau hitam apa bening. Alhamdulillah ini tadi udah ditanyain satu-satu mau ngopinya, begitu. Alhamdulillah ini udah bagus, Mas Ismail bagus, cara menghormati kepada tamu udah bagus. Insya Allah tambah barokah. Banyak memuliakan tamu itu mendapatkan beribu-ribu rahmat, beribu-ribu keberkahan. Memang tamu itu kelihatannya nggak bawa apa-apa, tapi Allah nanti membuka jalan
untuk mendapatkan beribu-ribu rahmat dan keberkahan tadi. Entah dari mana, entah bagaimana, yang pasti skenario Allah sangat indah. Tahu-tahu proyek deal, begitu ya Mas Mayan ya. Amin ya robbal. Jadi pokoknya banyak caranya. Makanya kalau ada tamu Pak, kalau bisa ajak duduk, jangan diajak ngobrol di jalan atau di pintu gerbang, diajak ngobrol sambil berdiri, jangan. Kalau bisa masuk duduk silakan, begitu Pak, itu akan membawa rahmat. Selanjutnya dalam riwayat itu, ketika tamu itu pulang membawa alfi bala'in, beribu-ribu bala yang harusnya ditimpakan kepada tuan rumah itu dibawa pergi oleh tamu. Dibawa kemana? Dibuang oleh malaikat. Sehingga orang yang pintar memuliakan tamu, dia akan terhindar dari banyak musibah, terhindar dari bala. Amin ya robbal. Jangan malah kesel, ya jalan, ya ngutang nih mestinya. Jangan gitu. Ya tamu layani begitu. Makanya ketika saya bikin pintu gerbang pendek begini, ada yang komentar, Ustaz bikin gerbang kok pendek, percuma maling bisa loncat. Saya nggak gerbangin maling Bu. Ini namanya gerbang ramah orang, ramah sosial. Dia tamu mau datang nggak sungkan. Mau ngetok sendiri boleh, buka sendiri boleh, loncat juga boleh. Jadi ramah. Jadi jangan ada niat begini, tutup biar gak ada tamu, jangan. Begitu kita menutup tamu, berarti kita menutup rahmat dan berkah dari Allah. Makanya kalau ada pengamen, jangan ngomong ke anak, tutup ada pengamen. Jangan. Ada kan yang model begitu Pak? Tidak ada pengamen buru-buru ditutup, ada pengemis buru-buru ditutup. Jangan, buka. Pengamen kasih. Habis dia lewat mulu, emang begitu kerjaan pengamen. Kalau nggak ada uang ya rokok. Kadang saya bagi rokok sebatang, 2 batang, itu udah kiram banget. Jadi jangan pernah menolak, Wah, habis dia ngeselin, ya siapa tahu di balik ngeselinnya ada hikmah gitu Pak. Jadi tamu itu hakikatnya utusan Allah. Kok Bapak nolak, urusannya dengan Allah. Nah ini banyak kita paham. Jadi yang seneng gitu Pak, kalau ada tamu itu yang seneng, tunjukkan wajah yang ramah gitu. Jangan masam. Didatengin tamu kok manjung gitu wajah, tamu ya nggak betah, pengen buru-buru pulang. Saya itu pernah diundang orang acara minta rukyah, dimiskin ini saya belain datang ke rumahnya. Loh kok Ustaz udah datang? Begitu kebenarannya. Astagfirullah. Kalau saya emosian ya tinggal kabur pulang Pak. Dia yang ngundang saya, kata habis sisa, saya kan kasihkan habis sisa ke sana di bis. Malah kok udah datang? Tunggu sebentar Ustaz ya, lagi pada makan. Lah coba itu Pak. Kan harusnya Ustaz masuk kita makan bareng, kan begitu Pak? Enggak, malah saya disuruh nunggu, dia lagi pada. Saya ini Ustaz loh ya, waktu saya mahal. Kadang-kadang kita ngadepi orang muda begini, dia disabari gitu. Coba kalau Ustaz apa RT, kurang ajar ya. Nah, jadi yang ramah, yang senang kalau kedatangan tamu. Selanjutnya jamaah dirahmati Allah. Kalau itu semua sudah dilakukan, insya Allah baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Dan yakin, nah, semoga walaupun singkat, semoga bermanfaat, menjadi motivasi untuk kita semuanya, khusus untuk masing-masing sekeluarga. Dan nanti insya Allah ada undangan menyusul selamatan rumah lagi, yaitu Pak Indra. Nggak tahu mau undang apa enggak itu. Ya, semoga rumah ini jadi berkah. Amin. Alhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi